Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bisa belajar pembelajaran jarak jauh SIT Cahaya Konti. Hari ini kelas 4 belajar di tema 8 subtema 3 bangga terhadap tempat tinggalku, bangga terhadap daerah tempat tinggalku ya. Karena kita sehari-hari tinggal di daerah kita harus bangga. Muatannya bahasa Indonesia masih KD-nya 3.9 yaitu tentang fiksi, teks fiksi. Teks fiksi itu artinya teks cerita ya, merupakan sebuah hayalan cerita nggak nyata dari si penulisnya. Ada cerita roman, ada cerita novel, ada cerita pendek ya, ada legenda, ada mite ya, mitos dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar mengenai watak tokoh pada teks fiksi. Coba dibuka bukunya halaman 64. Sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Silahkan dibuka bukunya. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Nanti kita akan membaca cerita Satria Parimpit dan Sarung Ajaib. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari penentuan tokoh di dalam teks fiksi. Ya, kita sudah tahu tokoh utamanya kemarin itu adalah Putri Tangguk ya, tokoh tambahannya anaknya sama suaminya sama kakek-kakek. Itu adalah penentuan tokoh ya. Selanjutnya, teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Nah, watak tokoh ya, setiap tokoh memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat yang baik, ada juga yang memiliki sifat yang tidak baik, sifat atau watak yang tidak baik ya. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Ketika membacanya, fokuskanlah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Ayo baca cerita tersebut. Satrio Parimpit dan Sarung Ajaib. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Pradasita Kamulan. Kerajaan Pradasita Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Batur Kundalawangi. Ya, nama rajanya Prabu Batur Kundalawangi. Ini rajanya. Raja tersebut terkenal sangat tidak adil kepada rakyatnya. Ia sering membebankan pajak berupa uang yang berlebihan terhadap orang-orang miskin di kerajaannya. Kerajaannya kaya tapi rakyatnya miskin dan rajanya zalim. Wah, Raja Prabu Batur Kundalawangi di kerajaan Pradasita Kamulan ini zalim terhadap rakyatnya. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Suatu ketika, salah seorang penduduk kerajaan Pradasita Kamulan melarikan diri ke hutan. Ia dikejar oleh 2 orang penjaga istana karena tidak ingin membayar pajak berupa uang. Setelah tertangkap dan hendak dibawa pulang, muncullah sosok pemuda bernama Satrio Parimpit. Nah, jadi ada rakyatnya yang lari ke hutan, kemudian di hutan udah ditangkap ya, mau dipenjara karena nggak mau bayar pajak. Datanglah seorang pemuda bernama Satrio
Parimpit. Ya. Muncullah Satrio Parimpit dari balik pepohonan. Hei, lepaskan dia, teriak Satrio Parimpit. Dia pun kemudian mengalahkan kedua penjaga istana dan bertanya kepada penduduk tersebut. Apa yang sedang terjadi? Tanya Satrio Parimpit. Penduduk tersebut pun menceritakan tentang raja yang tidak adil. Mendengar ceritanya, Satrio Parimpit pun geram dan berniat memberi Raja Prabu Batur pelajaran. Waduh, raja ini kurang ajar nih, ya. Akan kuberi pelajaran. Di halaman berikutnya, Satrio Parimpit pun pergi ke kerajaan Pradasita Kamulan. Di sana dia berkata akan memberikan seluruh hartanya kepada Prabu Batur Kundalawangi. Aku akan memberikan hartaku padamu. Tetapi aku meminta satu syarat. Tutur Satrio Parimpit. Dia menginginkan raja memberikan tanah seluas sarung yang dimilikinya. Satrio Parimpit menggunakan sarung, ya. Kemudian dia bilang ke raja, aku akan serahkan seluruh hartaku, ya. Tapi ada syaratnya, ya. Syaratnya raja harus memberikan tanah seluas sarung yang dimilikinya. Luas sarung sih berapa sih ya? Paling ukuran 1 meter kali 1 meter ya sarung kita. Nah, sang raja kemudian berjanji dan menyanggupinya. Nah, sarungnya ini sarung ajaib Satrio Parimpit. Dia buka tuh sarungnya. Nih sarungnya. Sarung HMM. Satrio Parimpit pun melebarkan sarungnya. Ternyata sarung tersebut terus dan terus melebar. Ya, sarungnya walaupun kecil setelah dibuka terus dan terus melebar hingga menutupi seluruh wilayah kerajaan. Wah, ketutup sama sarung semua kerajaannya ya. Prabu Batur Kundalawangi pun merasa tertipu oleh Satrio Parimpit. Sarung apa ini? Tanya raja keheranan. Ternyata ini sarung HMM. Produksi Tegal Bubuk. Tapi apalah daya, sesuai perjanjian, ia harus memberikan seluruh tanah kerajaan kepada Satrio Parimpit. Sang raja pun kemudian jatuh miskin karena seluruh kerajaan dan pasukannya diberikan kepada Satrio Parimpit. Ia pun kini menyesal karena telah berbuat tidak adil kepada rakyatnya. Nah, itulah ya cerita Satrio Parimpit dan sarung ajaibnya. Sarungnya HMM. Baik, kita setelah mendengar cerita tadi, kita akan menentukan watak dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Oke, siapkan pensilnya. Mari kita kerjakan. Baik, coba Dede Alfian nyalain mikrofonnya. Baca di halaman 65 nomor 1. Tuliskan tokoh-tokoh pada cerita di atas. Nah, tokoh-tokohnya siapa aja? Ada siapa aja? Ada Raja, Prabu, siapa namanya? Prabu Batur Kundalawangi. Ini tokohnya. Tokoh yang kedua siapa? Satrio Parimpit. Satrio Parimpit. Ya. Kemudian yang ketiga ada siapa? Ada rakyat yang tidak bisa bayar pajak. Kemudian ada penjaga pengawal raja ya. 2 orang pengawal raja. Oke, ini tokoh-tokohnya ya.
Coba Siti Lutfiah nyalain mikrofonnya, baca nomor 2. Siapa tokoh yang memiliki watak baik? Nah, yang watak baik siapa? Satrio, Satria, Panim, Satrio Parimpit ya, Satrio Parimpit. Kalau Satria mah ada di kelas 3. Ini Satrio Parimpit. Coba Lira Milandra nyalain mikrofonnya, baca nomor 3. Siapakah tokoh yang memiliki watak tidak baik? Siapa tokoh yang tidak baik? Raja, Prabu Batur Kodralawangi. Wangi. Ya, tidak baik itu ya. Selanjutnya ada Inayah, nyalain mikrofonnya, baca nomor 4. Tuliskan kesimpulan cerita di atas menggunakan sendiri. Ya, ceritanya gimana? Raja berbuat tidak adil, dan jahat terhadap rakyatnya. Raja ini rakus akan harta. Ya. Kemudian datanglah Satrio Parimpit. Nah, dia menawarkan kepada raja hartanya untuk ditukar dengan tanah seluas yang bisa ditutupi Tanah sarungnya yang ada menyanggupi ditutupi sarungnya. Nah, menyanggupinya. Dan apa yang terjadi? Kemudian Ajaibnya menyanggupinya menutupi seluruh kerajaan Pradista Kamulana, Pradista Kamulana. Sehingga raja menyerahkan kerajaannya pada Satrio Parimpit. Sampai di sini ya. Mari kita tutup pembelajaran BI Bahasa Indonesia tadi 9 dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.